Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wati Widiawati, semester 5 akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan kerangka konseptual akuntansi dengan mata kuliah teori akuntansi dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE AK MSI. Kerangka konseptual merupakan suatu sistem koheren dari tujuan-tujuan dan dasar yang saling berhubungan yang dapat mengarah pada standar dan konsisten yang dapat menjelaskan sifat, fungsi, serta keterbatasan akuntansi keuangan dan juga laporan keuangan. Untuk kerangka konseptual ini dibagi atas tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif atas laporan keuangan, elemen laporan keuangan, asumsi, prinsip-prinsip, serta keterbatasan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan. Menurut FASB, laporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor dan juga kreditor atau calon investor dan kreditor dan pengguna yang lain. Dalam hal apa saja? Yang pertama, mengambil keputusan investasi, kredit, dan juga yang lainnya yang rasional. Yang kedua, untuk menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas dalam bentuk dividen atau bunga serta kas yang diperoleh saat penjualan, penebusan, atau jatuh temponya sekuritas atau pinjaman mereka. Pelaporan keuangan harus memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi dalam suatu perusahaan, klaim atas sumber daya tersebut, dan dampak transaksi, kejadian, dan situasi yang dapat mengubah sumber daya dan klaim tersebut. Kerangka yang selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif atas laporan keuangan. Yang pertama, relevan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, ataupun masa depan. Dan untuk relevan ini ada 3 unsur. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, memiliki nilai yang prediktif. Dan yang ketiga, memiliki nilai feedback. Selanjutnya, andal. Informasi memiliki kriteria andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan untuk mengambil keputusan. Andal juga memiliki beberapa unsur. Di antara unsur-unsur ini ada dapat diverifikasi, netral, dan juga penyajian yang jujur. Dapat diverifikasi artinya informasi tidak subjektif dan tidak bias. Dalam akuntansi, hal ini berarti adanya suatu cara pengukuran yang independen terhadap pengukurannya, sehingga 2 orang pengukur yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama dengan menggunakan cara pengukuran tersebut. Yang kedua, netral. Informasi harus diarahkan pada kepentingan semua pihak, tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Netral juga berarti tidak cenderung untuk mencapai suatu hasil tertentu. Kemudian, penyajian jujur. Penyajian jujur ini terkait dengan adanya hubungan antara suatu pengukuran dan fenomena yang ingin diukur. Karakteristik kualitatif yang selanjutnya yaitu dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan juga kinerja keuangan. Misi tersebut tergantung pada 2 hal yaitu keseragaman dan juga konsistensi. Kerangka yang ketiga dalam konseptual ini yaitu elemen laporan keuangan.
Elemen laporan keuangan ini sendiri terdiri atas aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan juga beban. Untuk selanjutnya yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar adalah sesuatu yang dapat berlaku walaupun dalam kenyataannya bisa berlaku, bisa saja tidak. Dalam ilmu ekonomi, banyak teori yang mendasarkan diri pada asumsi jika hal-hal lain tetap atau tidak berubah. Asumsi dasar ini sendiri terkait entitas pelapor meliputi dua hal, yaitu yang pertama, perusahaan harus diasumsikan sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian, pencatatan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan harus dicatat terpisah dari aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pribadi. Yang kedua, dua atau lebih perusahaan yang secara hukum merupakan badan hukum yang terpisah dari sudut pandang ekonomi dapat dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Itulah sebabnya perusahaan dan anak perusahaan harus dibuat laporan konsolidasi. Kemudian ada kelangsungan usaha. Perusahaan harus diasumsikan akan berdiri terus tanpa batas umur. Implikasi asumsi ini adalah digunakannya nilai historis untuk menilai aktiva tetap. Jika perusahaan dalam proses likuidasi, maka aktiva tetap harus dinilai likuidasi yang biasanya lebih rendah dari nilai pasar. Selanjutnya ada satuan mata uang yang stabil. Laporan keuangan harus disajikan dalam satuan mata uang resmi di negara tersebut. Misalnya di Indonesia itu ada rupiah. Dan satuan mata uang ini harus diasumsikan stabil. Sejak perekonomian Indonesia dalam keadaan kritis, asumsi mata uang yang stabil sebetulnya tidak terpenuhi. Tetapi asumsi ini tetap dipertahankan sehingga laporan keuangan menjadi tidak sesuai dengan dunia nyata. Kemudian ada periodisasi. Aktivitas ekonomi suatu perusahaan diasumsikan dapat dibagi atas periode-periode waktu. SAK menganut prinsip akrual di mana pendapatan dan beban harus diakui pada saat terjadinya tanpa menunggu kas diterima ataupun kas yang dikeluarkan. Kerangka yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip ini terdiri atas biaya historis, prinsip pengakuan pendapatan, pengaitan beban dan pendapatan, juga pengungkapan penuh. Untuk biaya historis ini sendiri yaitu sebagian aktiva dan kewajiban harus dinilai dan disajikan berdasarkan perolehannya. Alasan utama penggunaan biaya historis adalah keandalannya. Kemudian, prinsip pengakuan pendapat. Umum, pendapatan boleh diakui jika terrealisir atau dapat direalisasi. Ada pengaitan beban dan pendapatan. Beban diakui ketika jasa atau produk yang dihasilkan memberikan kontribusi kepada pendapatan. Selanjutnya, pengungkapan penuh, yaitu semua informasi yang cukup penting sehingga dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang harus disajikan sebagai laporan keuangan yang utama. Kerangka yang selanjutnya yaitu keterbatasan laporan keuangan. Di antaranya, keseimbangan antara biaya dan manfaat, materialitas, praktek industri khusus, dan juga konservatif. Untuk keseimbangan antara biaya dan manfaat ini yaitu biaya untuk menyajikan informasi tidak boleh lebih besar dari manfaat yang didapat atau diperoleh dari pemakai informasi tersebut. Dari segi materialitas yaitu suatu informasi disebut material jika menimbulkan perbedaan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, praktek industri khusus yaitu jika pemakaian prinsip
yang berlaku umum justru tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya bagi suatu industri khusus. Maka ia diperbolehkan untuk menyimpang dari prinsip laku umum. Contohnya seperti persediaan berupa tanaman dapat disajikan sesuai nilai pasar. Yang terakhir yaitu konservatif, artinya jika berada dalam keadaan yang meragukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.